Baik Bang, tadi dari beberapa tahapan-tahapan yang memang penataan lah dari objek wisata tadi Bang, yang kita memindah pedagang itu. Kebanyakan dari pedagang itu pedagang apa aja Bang, selain kuliner, apa kreatif atau gimana Bang? Daerah objek wisata. Jadi kalau untuk di Takisung misalnya nih, kalau di Takisung itu kan pedagang ikan, kemudian makan minum, habis itu pakaian dan juga souvenir. Oh, iya. Memang didominasi dari 138 itu untuk pedagang makan minum yang lebih banyak. Jadi hampir sekitar kalau tidak salah sekitar 70 lah. Sisanya ada yang jual ikan asin. Oh, kirain tadi Pak Ikan ada cupang ya. Ikan cupang. Jadi rata-rata memang ikan mati lah. Oh, Jadi iya, ikan iya. asin, undang papai, Oh, ini. jenis-jenis model kayak gitulah. Oke. Memang memang harus diangkat lah Bang ke kreatifan di daerah lingkungan seperti itu ya Bang. Ya, siap. Bang, tadi itu daerah Tangkisung. Nah, selain Pantai Tangkisung tadi di mana lagi Bang wisata yang memang difokuskan untuk Nah setelah di tahun 2019 kita bermain lah istilahnya, siapa? bermain di Pantai Tekisong. 2020 tahun ini kita lokusnya di Pejuin. Jadi dalam tanda kutip bukan dalam 2 tahun terakhir ini tidak memperhatikan tempat lain, tetapi tadi dari awal kita merasalah kemampuan kita, kemampuan keuangan, kemampuan sumber daya manusia. Jadi kita coba tata itu by step by step. Tidak mungkin kita merangkul semuanya. Nah pada akhirnya kita anggap Takisung secara dasar itu sudah jalan lah. Jadi perhatian kita sedikit bergeser ke Pantai Bajuin, air terjun Bajuin. Kemudian air terjun ini menjadi tantangan tersendiri nih buat kami nih sebenarnya. Apa itu tenangnya Bang? Karena pertama itu hampir bahasanya mati suri lah kan. Iya Bang. Booming kan dari tahun 90-an. Tahun Bang. 90-an. Sangat Itu eksis. satu. Kemudian yang kedua, selain mati suri itu tantangannya kan luasannya. Jadi luasan air terjun Bajuin itu 20 hektar. Sementara waktu kita bermain di Tekisung cuma 4 hektar. Dengan kemampuan yang ada, kita optimalkan dengan kemampuan anggaran yang ada. Tapi dengan luas 20 hektar, kondisinya kalau Tekisung kan sudah rame. Kita hanya mencoba menata saja kan. Tapi kalau Bajuin yang datang sepi, kemudian dalam tanda kutip juga masyarakatnya masih agak sedikit alergi lah, dalam artian ada orang banyak datang barangkali seperti itu. Ditambah lagi ya kita juga tidak memungkiri lah ada oknum yang memanfaatkan situasi sepi. Jadi kalau ada orang berkunjung karena kondisinya sepi ya kita tidak tahu lah, bisa saja orang luar, barangkali bisa saja orang jauh, Kalau daerah lah. atau mungkin orang dalam, tapi pada intinya memang di sana dikategorikan objek wisata yang tidak aman. Jadi tantangannya bagi kami itu menjadi luar biasa lah kan. Kondisinya sepi, luasnya luar biasa 20 hektar, masyarakatnya dianggap kurang bersahabat dan sebagainya. Nah, di sanalah kita coba masuk. Alhamdulillah dalam kurun sekitar waktu 1,5 tahun lah sampai dengan hitungan sekarang kan, itu sudah bisa berjalan dengan cukup baik. Nah, modelnya seperti itulah. Jadi memang tantangannya berat ya Bang. Agak berat ya, Bang. berat. Ya. Tapi pada intinya tetap semangat untuk membuka itu, dan memang perlu kesadaran yang besar dari lingkungan baik betul. apapun untuk bisa masuk daerah situ. Ya. Ya pada intinya ada beberapa titik poin yang fokus tadi, yang daerah-daerah objek wisata itu tidak mengabaikan wisata yang lain ya Bang. Betul. Cuman ya harus bersabar lah. Harus bersabar karena benar, tadi kemampuan kita kan, jadi kita coba fokus nih. Anggaran ya banyak fokus di sana sesuai dengan kemampuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Kita punya hanya sekian, ya kita coba bangun lah. Dan awalnya memang sebelum ada pembangunan fisik, karena kita sudah
coba kalkulasi sebelum masuk ke daerah tersebut gitu. Ya. Kita coba kalkulasi kira-kira langkah apa nih yang perlu kita lakukan. Memang pertama kita lakukan pemetaan. Habis pemetaan dari 20 hektar kita ingin tahu Bajuin ini kita mulainya langkahnya dari mana nih. Kondisinya dalam rangka percepatan. Artinya kira-kira kalau kita bikin ini Bajuin ini ramai nggak kan, seperti itulah. Kita coba inventarisir apa aja nih kira-kira yang coba kita bangun. Nah, tapi itu belum bicara anggaran nih. Banyak kita inventarisir, oh kita bangun ini. Tapi gambaran sudah gambaran ada. sudah ada. Nah, kemudian langkah kedua setelah kita coba dapat gambaran, ya kita coba ngumpul lah. Kumpul bersama teman-teman masyarakat Bajuin, kita lakukan pendekatan. Kemudian jadi jarang sekali kita melakukan rapat formal di sana. Jadi kita ajak diskusi itu ya di warung kopi di sana. Itu bersama masyarakat ya? Bersama masyarakat ya. Oh iya Bang. Kemudian kita coba duduk ngobrol di rumah siapa gitu. Oh iya Bang. Ya, memang ada bantuan lah dari ada beberapa orang yang memang punya kepedulian buat air terjun Bajuin. Nah, mereka itu yang kita coba rangkul sehingga bisa merangkul yang lain. Jadi kita minta tolong panggil nanti siapa misalnya gitu kan. Kemudian kita lakukan diskusi, ngobrol. Kita pengen menyerap mereka lah, keinginan mereka sebenarnya. Aspirasinya apa. nih, Ya, Bang. kemudian seperti apa mereka inginnya. Nah, kemudian kita sounding pemetaan kita tadi. Jadi misalnya salah satunya yang alhamdulillah sekarang dalam tanda kutip itu feeling kita gitu. Nah, waktu pertama ini kayaknya harus ada jalan naik pakai kendaraan. Oh iya. Nah, kita bikin jalan. Kemudian nanti yang jadi objeknya masyarakat. Jadi waktu itu feeling kita kayaknya ini kena nih laut sama masyarakat kan. Benar. Pas kita tawarkan itu mereka alhamdulillah menyambut lah. Wah, ini berarti ada prospek lapangan pekerjaan intinya kan seperti Dan itu. masyarakat terbuka lah. Terbuka ya. Ini kan kita lihat kalaunya ada jalan ya pian-pian mau berusaha menyediakan jasa ojek dengan angka-angka mungkin nanti kita sepakati. Insya Allah itu bisa jadi usaha buat masyarakat Bajuin. Lingkungan setempat. Ya, salah satunya lah kan. Kemudian ada juga keinginan dari masyarakat. Jadi kita itu bahasa Banjarnya bila ada gawian baik kami umpat begawi gitu. Nah, ini harus. Ya kita saring, kita terima, kita akomodir. Akhirnya setelah beberapa pekerjaan fisik itu kita usul dan sebagian disetujui oleh pemerintah kabupaten, dalam hal ini tim anggaran DPR. Memang ya tadi kemampuan anggaran sebenarnya kita masih banyak lah. Jadi ada rumah pohon, ada rumah hobbit, banyak lagi yang kita inginkan, ada flying fox. Sebenarnya susunannya di sana lah. Tapi karena kemampuan keuangan tadi akhirnya kita pilih-pilih aja. Nah, akhirnya setelah disetujui ada sekitar 5 kegiatan di sana, 5 proyek lah. Nah, para kontraktor atau pemborong yang mengerjakan itu kita tekankan agar melibatkan masyarakat. Swadaya masyarakat di sana. Ya, jadi ada beberapa yang akhirnya ikut bekerja, ada yang jadi tukang, ada jadi ojek langsir material. Nah, pada akhirnya ada penghasilan buat masyarakat. Jadi pola-pola itulah keterlibatan mereka yang kita coba jalankan dengan masyarakat. Baik Bang. Saat ini nih yang kita sangat istilahnya lihat baik di lingkungan masyarakat atau berita-berita yang lagi booming dan viral lah istilahnya, yaitu Arter Bajuin. Sangat keren nih Bang. Makanya ini nih harus ada istilahnya antisipasi atau counternya lah Bang. Arter ini apakah hanya kategori viral sesaat atau tidak nih? Nah, jadi memang fluktuasi pengunjung itu pasti ada, artinya mungkin bisa terjadi penurunan, bisa terjadi kenaikan. Kita memang juga mencoba menggait beberapa rekanan, artinya yang teman-teman yang peduli dengan tempat-tempat wisata, peduli dengan pemerintahan.
Jadi pergerakan kami di dinas itu banyak dibantu oleh para volunteer sebenarnya. Dan di sana kami sebutnya tim kreatif lah. Para pecinta-pecinta Ya, wisata lah. ya, tim kreatif. Mereka yang banyak membantu kita sebenarnya. Jadi mungkin dari video, kemudian membuat tempat selfie, termasuk juga misalnya kita melakukan identifikasi atau survei lokasi. Kita biasanya menggandeng teman-teman dari Orpala, Orpala Tupan Meratus. Siap. Nah, Bang. kebetulan ini kita memang basicnya Mapala. Oh, berarti abang pecinta alam nih? Ya, basic keren kita nih. ini pemimpin yang memang Jadi ada latar belakangnya pecinta alam nih. Ya, kita memang waktu kuliah pendaki lah kan. Oh, ini bang. Nah, kita juga di Orpala Tupan Meratus kebetulan masuk di pembina. Oh, ini. Secara organisasi. Kemudian kalau bicara organisasi kita juga masuk di Federasi Panjat Tebing benar. Oh, ini. Jadi memang kita lebih suka Alam. paling nggak alam dan sebagainya. Nah, mungkin itulah karena kita biasa bergaul di alam bebas, bergaul dengan segala macam manusia lah ya. Dengan bentuk dan perilaku yang macam-macam, akhirnya kita mencoba berarti itu merasuki gitu loh. Tapi ini memang nyambung nih bang. Ya. Pas banget nih. Selain memang sebagai nahkoda untuk wisata di daerah, dengan mengkolabkan antara latar belakang pecinta alam, masuk banget nih. Apalagi nih daerahnya gunung nih. Oke, Bang. Siap. Jadi memang strategi marketnya seperti itu ya bang, dengan menjual keindahan view dari daerah air terjun dan membangun ikon-ikonnya. Ya, betul. Kemudian juga kadang-kadang dalam waktu-waktu tertentu karena kita pencinta kopi kan. Jadi ada waktu-waktu tertentu kawan-kawan di dinas itu kita ajak kayak camping lah. Ngopi. Jadi duduk di satu tempat di daerah sekitaran lokasi objek wisata misalnya. Kita duduk ngopi, ngobrol, diskusi. Nah, biasanya lahirlah dari situ inspirasi. Ini coba kita salah satunya mungkin yang teman-teman bahkan masyarakat Bajuin sendiri menyebutkan tidak terpikir gitu nah. Tidak pernah terpikir gitu, ya. Bakal ada itu. Jadi yang kita lakukan. Jadi kalau mungkin para teman-teman ke Bajuin, di atas itu kan ada batu ya. Oh iya. Yang biasa jadi spot foto lah, ada batu. Itu kan awalnya semak belukar gitu. Semak belukar. Kemudian kita coba bersih dan kita lihat masih agak kurang bersih. Jadi akhirnya kita cuci itu batu. Dibersihkan, cuci. Ya, kita cuci. Jadi menggunakan mesin dumping. Jadi teman-teman yang masyarakat Bajuin bingung apa aja pembasuh batu ini nah. Jadi kita melihat batu itu kan waktu itu pertama dia ditumbuhi rumput, Yang kedua di atas batu itu banyak tanah dan lumut ya. Pada akhirnya coba ya kita bilang tembak dengan mesin dumping. Nah, alhamdulillah sekarang agak kelihatan batunya batunya dan kayaknya sepertinya menambah cantik tersendiri. Tapi itu dicuci itu batunya itu. Jadi malah ada yang bilang seumuran kami Pak Ejar, ada yang menyemprot batu. Jadi ya inspirasinya tuh datang dari yang ngopi itu tadi, duduk bersama di tempat itu. Ya. Ada beberapa tempat lah yang dari kopi kan melahirkan inspirasi baru. Mungkin seperti pemandian bidadari sekarang kami anukan di belakang parkiran. Ada nih, Bang. Ada pemandian bidadari. Jadi kalau ingin awet muda mandi di sana. Iya, ini baru dengar Bang. Maksudnya yang pernah kita tahu di luar pulau Kalimantan ada namanya pemandian petilasan lah. Petilasannya. Jadi bidadari. Lokasinya kan kalau kita ke Bajuin, posisinya persis memang berada di belakang parkir. Jadi ada warung di belakangnya itu. Kemarin memang dipakai orang juga, tapi belum terlalu banyak lah kan. Karena kondisinya memang kurang bersih, artinya banyak rerumputan dan sebagainya. Nah sekarang kita coba bersih dengan kawan-kawan.
masyarakat Bajuin dan juga teman-teman dari dinas, kita bersih semuanya itu. Dan akhirnya kelihatan di sana ada batu, ada aliran. Jadi dari apa? Dari parkir udah kelihatan lokasinya. Siap. Konon katanya di sekitaran situ ada pelangi dalam waktu-waktu tertentu. Nah, logika kita kalau pelangi itu adalah tangga bidadari. Nah, akhirnya kita sebutlah itu pemandian Itu bidadari. dari cerita rakyat sekitar. Iya, betul. Keren ini untuk diangkat ya dan menjadi salah satu objek wisata. Mantap Bang. Mantap.